Assalamualaikum Mbak Yonis. Waalaikumsalam Bu Guru. Aduh, hari ini tampak seger sekali Bu Yonis, Mbak Yonis ya, fresh Ini ini. Alhamdulillah Bu Guru. Iya, Mbak Yonis, ada apa ya ke sini? Ini Bu, saya ini agak ada sedikit masalah sedikit, makanya saya pingin curhat sama Bu Sutiem. Bu Sutiem kan guru favorit saya. Jadi kalau ada sedikit masalah gini, rasanya kalau menemuin Bu Guru favorit saya itu mungkin bisa akan meringankan beban saya gitu Bu. Oh, begitu. Nggih, monggo silakan Mbak Yonis. Apa yang menjadi ganjalan Ibu, Mbak Tapi Yonis? tapi tidak apa-apa ini, tidak mengganggu waktu Bu Guru. Ndak apa-apa. Ada waktu kok buat Mbak Yonis, monggo. Gitu nggih Bu nggih. Maaf Ya, sebelumnya loh Bu ya. Ini Bu, nggih. kemarin kemarin itu saya ditunjuk sama Pak Guru Bahasa Inggris saya. Saya itu ditunjuk untuk itu Bu, mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten Bu. Tapi saya itu merasa kurang percaya diri gitu Bu. Saya merasa kemampuan saya itu tidak layak kalau disuruh ikut lomba gitu Bu. Oh, bagus sekali tuh loh Mbak Yonis mendapat apa ini kepercayaan dari bu guru loh itu namanya disuruh untuk lomba. Terus kok kurang percaya diri nih coba Bu Guru ini mau tanya Mbak Yonis kok kurang percaya diri itu mengikuti lomba itu kenapa? Kurang percaya dirinya di mana gitu loh. Nih, it, Kan ini di sini kesempatan bagus iya. untuk Mbak Yonis. Di sekolah kita ini kan sebenarnya kan banyak yang lainnya ya Bu ya, banyak yang pintar-pintar lain. Saya tuh takut gitu Bu, saya merasa kurang percaya diri. Karena dulu itu saya juga pernah ikut lomba Bu, kayak gini, lomba bahasa Inggris juga. Tapi waktu itu tuh saya gagal Bu, waktu mewakili lomba seperti ini. Jadi saya tuh sekarang jadinya takut, malu, dan pokoknya semua campur aduk gitu, Bu. Saya takut untuk gagal yang kedua kalinya. Karena sekolah kita ini kan sekolah yang besar, terus terkenal gitu, Bu. Nanti tiba-tiba saya yang mewakili malah saya gagal gitu, kan malu sekali, Bu. Malah malu-maluin sekolah. Saya takut, Bu. Oh iya, bener. Saya paham kok perasaannya Mbak Yonis ini. Saya paham sekali. Tapi kan gini, Bu Guru menunjuk apa, menunjuk dari Mbak Yonis itu kan pasti ada alasannya. Ini ndak yang asal saja. Mungkin melihat Mbak Yonis lebih bagus dari teman-teman yang lain, jadi Bu Guru menunjuk Mbak Yonis ini. Terus yang menurut Mbak Yonis ini, kemampuan apa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa gitu loh yang kemampuannya Mbak Yonis apa gitu? Kalau kemampuan sih, Bu, ya seperti teman-teman yang lain sih, Bu. Saya bisa sedikit-sedikit. Kalau menurut saya sih saya bisa sih, Bu. Tapi ya itu tadi saya malu. Saya tuh sebenarnya kalau dengerin lagu gitu, Bu, menghafal lagu itu suka, Bu, karena dengan menghafal lagu, dengerin lagu itu bisa nambah kosakata saya. Kemudian saya juga sering nonton film bahasa Inggris gitu, Bu. Terus sering apa dengan melihat film itu tahu arti-artinya kayak kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris gitu Bu. Terus kemudian juga kadang saya latihan bercakap-cakap untuk berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris Bu. Kemudian juga kadang ya latihan-latihan ngomong gitu Bu, saling menyampaikan informasi tentang bahasa Inggris dengan teman-teman gitu Bu. Kalau Hmm. menurut saya sih saya bisa Bu, cuman ya itu saya tuh malu, takut gitu Bu. Saya takut gagal, takut malu-maluin sekolah gitu Bu. Nah, tuh kan bagus sekali itu kemampuan yang luar biasa loh Mbak Yonis itu. Kan enggak salah toh Bu Guru ini mengirim nanti Mbak Yonis ke perlombaan kabupaten itu. Ternyata Mbak Yonis kan mampu orangnya. Cuma permasalahannya kurang percaya diri gitu toh. Iya, iya, Bu. Malu sekali saya, Bu. Apalagi kalau disuruh ngomong depan orang, Bu. Pasti malu sekali saya, Bu. Oh, lah terus untuk apa ya, untuk mengapresiasikan, Mbak Yonis yang perasaannya seperti itu, kira-kira apa rencana Mbak Yonis ke depan itu loh, agar lebih percaya diri, mampu
mampu berbicara di umum dengan rasa yang pede gitu ya, dengan rasa yang percaya diri dalam perlombaan itu, merasa yakin gitu. Apa sih rencananya Mbak Yonis besok kalau boleh Bu Guru tahu ini? Kayak gitu tetap harus direncanakan ya, Bu, ya? Kalau Iya, nggak supaya punya rencana mesti gimana? Itu mesti kalau nggak ada rencananya nanti tujuannya nggak tercapai gitu ya, Bu, ya? ya harus 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 ada perencanaan dari sekarang mau melakukan apa misalnya gitu. Coba Bu Guru ini mau tahu ini Mbak Yonis mau apa setelah ini gitu loh. Hmm, kalau rencana sih Bu ya, ini kalau rencana mungkin rencana saya yang pertama tuh mungkin saya akan menemuin Pak Guru gitu Bu, menemuin Pak Guru bahasa Inggris saya. Kemudian saya akan meminta bantuan Pak Guru bahasa Inggris saya untuk membuatkan pidato bahasa Inggris yang bagus itu ya Bu ya. Minta minta bantuannya untuk dikoreksikan kalimatnya sudah bagus atau belum, kemudian pengucapannya gitu minta bantuan Pak Guru bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Oh, luar Itu yang biasa. pertama sih Bu. Heeh. Yang Eh, kedua ada rencana lain Bu saya Bu. Itu kan yang rencana pertama mungkin saya akan menemuin Pak Guru Bahasa Inggris buat membantu. Terus yang kedua mungkin saya harus berlatih berpidato gitu ya Bu ya. Wah, ini loh, itu kan rencana yang luar biasa loh Mbak Yonis. Itu kamu sudah Iya. bisa ini untuk apa menyelesaikan solusi kamu itu sudah bagus loh itu. Iya enggak apa-apa, ditemui Itu saja. pidatonya harus di depan cermin atau enggak usah ya Bu ya? Saya latihannya ya Bu ya. Untuk supaya Mbak Yonis lebih pede dan tahu hasilnya nanti, oh saya ini harus gimana ya, harus harus pakai apa, gaya yang gimana ya, itu ya Oh, sebaiknya itu di depan cermin aja ndak apa-apa. itu. Saya Iya latihan latihan ngomong pidato di depan cermin gitu ya Bu, biar iya, kayaknya bisa melihat diri saya lebih eee, percaya diri gitu ya Bu ya. ya nanti Kemudian saya terus saya harus itu mencoba berpidato di depan teman-teman juga gitu ya Bu ya. iya, lebih baik seperti itu, kan bisa menambah ini, menambah pedenya Mbak Yonis juga. Berarti harus latihan bahasa Inggris. Tadi pertama saya harus menemuin Pak Guru buat bantu buatin pidato. Terus kemudian saya harus latihan lagi berpidato di depan cermin dengan melihat apa tadi kayak katanya Ibu Gayanya gaya-gayanya ah, gayanya dilihat lagi sudah benar atau enggak gitu ya Bu ya di depan cermin gitu ya Bu ya. ya, terus Terus kalau bisa itu lagi sama harus nggih teman-temannya juga, di depan teman-temannya. depan teman-teman nggih, heeh. Oke, Mencoba latihan pidato di depan teman-teman. iya. Terus di depan itu Bu, kalau mencoba waktu ada upacara gitu kan ada kan mumpung mereka berkumpul minta waktunya mencoba latihan di depan semua siswa gitu boleh juga enggak ya Bu ya? Boleh Mbak, nanti dikondisikan, izin sama bapak gurunya yang ngajar di situ untuk, ini tampil di depan teman-teman juga, nanti kan bisa menambah, ini pedenya dari Mbak Yonis tadi, mendapat support-nya juga, eee, gitu. Nggak apa-apa, nanti izin sama bapak guru. Oh, mungkin kan itu bisa menghilangkan rasa trauma saya gitu ya Bu ya. Kalau dengan berlatih seperti itu mungkin trauma saya atas kegagalan di waktu lampau, di waktu dulu-dulu dalam mengikuti lomba mungkin bisa hilang sedikit-sedikit gitu ya, Bu. Ya, benar sekali Mbak Yonis. Untuk ini, untuk kegagalan memang kan ya ada ya, gagal itu, awal dari keberhasilan toh Mbak Yonis. Nggih, Nggak usah Mbak Yonis, kembali ke waktu itu, kita pandang ke depan aja, nanti kita akan berhasil. Percaya diri pokoknya Mbak Yonis. Memang kegagalan itu kan tempat kita harus belajar lagi Mbak Yonis. Seperti itu. nggih. Iya. Berarti kira-kira saya bisa ya, Bu, ya? Insya Allah bisa, disupport bu guru nanti dari belakang ya. Ini terus Itu, Bu. selanjutnya itu adakah komitmen Mbak Yonis untuk komitmen untuk menghadapi lomba ini seperti apa itu komitmennya? Komitmen saya tetap harus punya komitmen ya, Bu, ya. Ye, Oke,
agar lombanya ini bisa berjalan sesuai rencana dan saya Ya, tidak mengecewakan sekolah. Mungkin ya, komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya pastinya akan sungguh-sungguh gitu Bu dalam berlatih. betul. Menemuin Pak Guru tadi, berlatih bahasa Inggris dengan Pak Guru, dan nambah-nambah, mungkin nambah lagi latihan di luar sekolah gitu, ikut les gitu Bu. Apa gimana Bu? Ada tambahan lagi? Iya, Mungkin sih ya dengan berlatih itu tadi. benar sekali Mbak, itu nanti Mbak Yonis ada apa-apa les di luar ini, di luar dari sekolahan tidak apa-apa untuk menambah pengetahuan Mbak Yonis, tidak apa-apa juga. Hmm, nanti kan dengan les kan akan menambah pengetahuan gitu ya Bu ya. Mungkin Ya, kalau yang apa pengucapan saya masih salah-salah nanti bisa dibenerin sama guru les gitu ya Bu ya. ya benar sekali Mbak Yonis dan mudah-mudahan yang dilakukan Mbak Yonis ini membawa hasil yang terbaik ya. Nanti kalau masih gagal gimana Bu? Ya tadi Enggak sudah ya di Bu ya? bilang Bu Guru kegagalan itu jangan yang berpikir ke belakang Mbak Yonis ya. Memang Ya, kegagalan ada, cuma kita jadikan untuk alat pemicu supaya kedepannya ini kita harus berhasil gitu. Tetap ya semangat ya. gitu ya Bu. Yang penting saya harus merencanakan apa yang saya lakukan untuk persiapannya. Terus harus punya komitmen yang kuat gitu ya Bu Iya, ya. benar sekali. Ini kalau Bu Guru mau tahu ini rencana ini dilaksanakan kapan Mbak Yonis? Akan Secepatnya dilaksanakan saya, kapan gitu? iya Bu, secepatnya saya akan menemuin Pak Guru nanti Bu. Secepatnya, setelah setelah dapat bimbingan dari Ibu, dapat masukan dari Bu Guru kayak gini kan, saya lebih terbuka lagi. Kemudian nanti tak itu menemuin Pak Guru bahasa Inggris buat minta bantuannya. Terus nanti nyampe rumah saya mau bilang ke Mama buat ikut apa diikutkan les biar bisa menambah pengetahuan saya tentang bahasa Inggris dalam berpidato. Oh, begitu ya Mbak Yonis. Untuk ini 3 hari, waktunya itu 3 hari apa 1 minggu ke depan kalau boleh Bu Guru tahu, Mbak? Secepatnya 3 hari ke depan insya Allah saya lakukan, Bu. Wah, luar Mudah-mudahan biasa. sih, iya, ikhtiar ini bisa jadi jalan saya untuk bisa mewakili sekolah dan bisa memberikan yang terbaik buat sekolah dan keluarga, Bu. Amin, amin nih Mbak Yoni. Semoga nanti dalam lombanya tetap membawa yang terbaik dan Mbak Yonis bisa ini mengembalikan trauma dari yang dulu menjadi satu keyakinan yang semangat untuk kedepannya mengikuti lomba di kejuaraan lomba berbahasa Ya Inggris tuh, ini ya dan untuk keluarganya Mbak Yonis juga menjadi apa ya menjadi lebih lebih semangat. Terus untuk sekolahannya juga menjadi lebih baik dan Mbak Yonis bisa membawa nama baik antara keluarga, diri Mbak Yonis juga dan sekolahan juga begitu. terima kasih banyak buat saran-sarannya, ya, Bu. Dengan curhat sama bu guru favorit saya seperti ini kan, saya merasa lebih lega atas permasalahan yang kemarin menimpa saya, Bu. Ya, ya, terima kasih juga Mbak Yoni sudah mempercayai Bu Guru ya untuk bisa memberikan solusi ini kepada Mbak Yonis. Ini Mbak Yonis sudah bisa loh menemukan apa ya namanya kesimpulannya sendiri dari permasalahan Mbak Yonis ini. Bu Guru sekedar Yang menyupport saja di sini. Oke, Bu. Yang penting saya punya rencana ke depan yang harus saya lakukan gitu ya, Bu, untuk bisa mendukung saya untuk maju mewakili lomba tadi itu ya, Bu ya. Dan Ya, harus luar punya biasa. komitmen yang kuat gitu ya, Bu ya. Ya, luar biasa. Semoga sukses Mbak Yonis. Amin, Bu. Mohon doa restunya ya, Bu ya. Oke. Mohon maaf loh, Bu, tadi mengganggu waktunya. Terima kasih banyak sekali, Bu Guru. Ya apa-apa Mbak Yonis, selalu ada kok waktunya buat Mbak Yonis. Nanti kalau ada permasalahan lagi, boleh kok curhat sama Mbak Anu sama Bu Guru, sharing sama Bu Guru. Tidak apa-apa. Oke, matur suwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yonis. Assalamualaikum, Bu Guru, Bu Sutiam. Apa kabarnya hari ini? Iya. Sehat-sehat semuanya, Bu. Waalaikumsalam Bu Yonis. Hari ini sehat sehat selalu, bahagia dan
tetap semangat, Mbak. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Ibu sehat-sehat selalu. Tapi kok saya lihat-lihat sepertinya hari ini Ibu kelihatan agak kurang bersemangat sedikit gitu, Bu. Tidak seceria hari-hari biasanya. Sepertinya Ibu baru ada sedikit masalah atau gimana ini, Bu? Kalau boleh tahu, bolehlah cerita-cerita sama saya, Bu. Iya, Bu Yunis, memang hari ini, ada sedikit ganjalan di hati ya, ada perasaan yang memang kurang enak, Bu Yunis, perasaan saya hari ini. Eee gimana ya, bolehkah, ini perasaan saya ini saya mengutarakannya kemana gitu loh, Bu Yunis. Apa Bu Yunis ada waktu, Bu? Saya mau bicara, mau curhat, mau sharing sama Ibu, ada waktu ya, Bu? Insya Allah, Bu. Selalu ada waktu buat teman terbaik saya, Bu Stiem. Ada waktu, Bu. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Kalau mau curhat-curhat atau mau mengeluarkan unek-unek, tidak mengganggu kok, Bu. Insya Allah saya siap. Kapanpun Ibu mau. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Yunis atas waktunya dan terima kasih sebelumnya loh. Nggih, Bu. Jadi gimana itu masalahnya, Bu? Eh, gini Bu Yonis, yang apa ya, yang kemarin itu loh Bu, masih ingatkah Ibu waktu ada apa ya, waktu ada supervisi dari Bapak pengawas itu yang kemarin yang datang ke sekolahan, itu kan eh, saya ditegur ya, apa ya, di ini. Lah, terus saya merasa tidak enak. Masalahnya teguran dia itu karena pembelajaran yang sedang saya laksanakan itu. Itu Bu Yonis. Hmm, jadi Ibu merasa kurang nyaman gitu ya, Bu? Tidak nyaman dengan teguran itu gitu, nggih, Bu, nggih? Betul sekali Bu Yonis. Eh, ini Bapak pengawas itu mengkritik saya dalam pembelajaran itu, eee, harus menggunakan ini, buku teks Bu Yonis, yang kemarin itu. Hmm, itu yang membuat Ibu jadi tidak nyaman gitu ya, Bu, ya? Ya, terus dia itu sepertinya merasa merasa agak keberatan gitu loh Bu Yonis, harusnya memakai buku teks. Dia itu, sedangkan pembelajaran saya itu pas, kemarin itu tidak memakai buku teks. Jadi beliau ini kelihatan agak agak gimana gitu, agak keberatan sepertinya, seperti itu Bu Yonis. Hmm, itu Bapak pengawasnya itu mengkritik cara proses mengajar Ibu karena tidak karena Ibu apa mereka menginginkan pakai buku teks gitu ya, Bu. Sedangkan Ibu kan pinginnya lebih dari itu gitu nggih, Bu, nggih. Iya, benar sekali begitu Bu Yonis. Tapi saya sejujurnya itu sih, ini sudah menyampaikan ke beliau bahwa, mengajar mengajar saya itu, tidak hanya menggunakan buku teks saja, tapi, saya menggunakan dari sumber-sumber lain, dari Facebook, dari, medsos, dari YouTube, ada yang dari buku-buku yang ada di perpustakaan juga. Kan kami punya pojok baca itu, ya dari itu juga kami, buat seperti itu. Terus dari untuk anak TK itu loh Bu Yonis, kan Nggih. memang ada yang dari ini ya, dari Lotspad, dari alam Iya, sekitar, dan juga yang memang ini, anak itu, apa, yang terdekat dengan anak dan tidak asing untuk anak, itu loh Bu Yonis. nggih, Tapi nggih. menurut Iya, Bu. nggih, tidak hanya buku teks saja, tapi menurut beliau itu agak kurang berkenan gitu loh Bu Iya. Yonis. Jadi bapaknya itu Pak yang menilai itu merasa keberatan gitu ya, Bu, ya? Beliau merasa keberatan waktu melihat pembelajaran Ibu di kelas gitu ya, Bu, ya? Nggih nggih, betul seperti itu, Bu Yunis. Terus terus gimana gitu loh, saya perasaannya juga kan,
ndak enak, gitu. Melihat Iya ya. kalau tidak berkenan, aku juga ini, perasaannya juga ndak enak gitu loh, ada ganjalan sendiri Oke. di hati. Terus Itu dia. tanggapan Ibu gimana, Bu, dengan respon bapaknya yang seperti itu, Pak pengawas merespon seperti itu tuh tanggapan dari Bu Sutiem sendiri kira-kira pripun, Bu? Kalau menurut saya sendiri tuh gini ya Bu Yunis ya, kita kan sebagai pendidik ya, apalagi kita kan juga sudah mengikuti di guru penggerak ya, paling enggak kan Nggih, kita sudah tahu arahnya kita itu kemana gitu loh. Jadi nggih, kita kan juga di dalam GP juga diarahkan untuk mencari solusi atau jalan keluarnya iya, dari berbagai macam cara ya gitu, dari pembelajaran itu mungkin, kita terutama untuk yang di TK yang saya ajar itu bisa dari banyak sumber, bukan di buku teks saja, melainkan oke, ada dari perpustakaan, ada kita bisa bercerita di sana, terus ada iya, dari Lotspot, dari barang-barang sekitar kita, terus dari media sosial, mungkin dari YouTube dan banyak sumber yang lainnya sih, seperti itu. Saya kira itu nggih, akan akan memudahkan mereka sih, memudahkan anak untuk, ini, untuk bisa menangkap isi dari pembelajaran saya itu menjadi lebih mudah, lebih mengakomodir gitu loh maksud saya itu, Bu Yonis. iya, Bu. Itu sih saya memang setuju sekali dengan Bu Sutiem. Memang dari pembelajaran kita di guru penggerak kan memang pembelajaran itu sumbernya tidak harus dari buku teks saja, dari sumber-sumber lain, dari referensi perpustakaan, dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Apalagi kan kalau anak TK kan memang mereka harus dikasih media belajar yang banyak gitu ya Bu ya, agar agar Oke, siswa itu lebih senang dalam belajar, memudahkan mereka dalam belajar gitu ya Bu ya. inggih Bu Yonis, benar sekali itu Bu, itulah Bu, Iya. yang Yang penting membuat kan saya tetap apa tetap mengacu pada kurikulum gitu kan Bu? oke, betul Walaupun tidak sekali, dengan buku teks, tapi tetap mengacu pada kurikulum. iya, saya juga walaupun saya bebas melakukan pembelajaran itu dari segala sumber, tapi, tetap pembelajaran saya itu mengacu pada kurikulum yang kita pakai gitu loh. Nggih, Bu. Setuju sekali, Bu. Saya Jangan juga setuju sampai dengan Ibu. Kalau saya jadi Ibu mungkin ya saya akan seperti itu juga. nggih, Sebenarnya itu memang sudah bagus, Bu. Dan nggih. itu bisa apa membuat peserta didik kita jadi lebih senang dalam belajar. Tapi dengan kondisi seperti ini kira-kira nanti langkah selanjutnya Ibu mau seperti apa, Bu? Langkahnya ya mungkin gini ya Bu Yunis ya, sebetulnya sih, membuat saya ini agak agak nggak nyaman gitu ya dengan Bapak, ini pengawasnya dan juga ibu dari kepala gitu loh, kepala sekolah. Saya merasa itu, saya takut nanti, timbul permasalahan di belakang gitu loh Bu Yunis. Di kemudian Oke. hari itu ada permasalahan gitu, yang saya takut kayak begitu. Kalau menurut saya sih, Bu, Ibu sudah bisa merefleksikan tentang pengajaran Ibu, refleksi dari Ibu kan malah sudah bagus itu. Dan sepertinya Ibu juga sudah mempersiapkan diri ke depannya gitu ya, Bu ya. Jadi Iya, untuk ke depannya bagaimana langkah selanjutnya untuk menghadapi kepala sekolah kira-kira yang akan Ibu persiapkan itu seperti apa, Bu? Itu tadi alasannya refleksinya sih udah bagus Ibu. Memang kalau mengajar itu udah harus dari buku teks saja, tapi memang harus dari sumber-sumber lain yang lebih lebih real kayak di kehidupan nyata anak-anak itu. Untuk tidak lanjut selanjutnya, kalau boleh tahu, Ibu mau gimana ya, Bu ya? untuk selanjutnya itu, Iya, gini Mbak Yonis, saya itu merasa itu tadi tuh merasa masih kurang dan masih merasa di sini masih ada ganjalan dan merasa bersalah juga sih. Iya memang iya, ada saat bapak pengawas itu menegur saya memang ada ya segi positif dan segi negatifnya juga ya. Segi oke, positif yang, apa yang dilaksanakan dalam pembelajaran itu dan juga ada segi negatifnya juga. Ini,
saya ini mau merefleksi, diri saya itu, rencana saya itu ke depannya itu gini, Bu, mau berbicara dengan, kepala sekolah juga dan, eee, nanti saya mau minta solusi sama ibu kepala sekolah dan saya berencana bahwa ingin menemui bapak pengawas juga, saya mau meminta maaf atas pembelajaran yang sedang saya lakukan yang kemarin itu, yang membuat bapak pengawas tidak berkenan itu, saya mau minta maaf dan juga saya ingin, memperbaiki lagi, lebih terarah lagi dengan pembelajaran saya dan saya ingin mengkonfirmasi segala apa yang saya lakukan itu bahwasanya anak, PAUD itu memang, eee, bisa diberikan, pembelajaran dari sumber lain, bukan hanya dari buku atau yang ada di sekolah saja, melainkan dia bisa diberikan, stimulus untuk pembelajaran itu memang dari luar, dari barang-barang lotspat ya di sekitar kita itu lebih lebih bagus, lebih konkret untuk Nggih, anak. Jadi mereka lebih bisa, ini loh, yang dinamakan, eee, apa, gajah ataupun binatang ataupun benda-benda lain yang memang dekat dengan dia, langsung dia lihat, dia pegang, dia rasakan gitu ya. Jadi, iya, lebih dekat setuju, dengan Bu. saya akan, ini menyampaikan seperti itu ya Bu Yonis. Apa Nggih. bisa nanti bapak pengawasnya bisa berkenan apa tidak ya Bu Yonis ya? Saya akan, mengkonfirmasi seperti itu. Iya, itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Kalau menurut saya itu sudah sangat bagus, Bu, sudah benar-benar punya planning yang bagus, perencanaan yang bagus ini, Bu. Dan pastinya tetap meminta maaf dan Bu, meminta saran dari beliau karena bagaimanapun juga kan beliau pengawas kita gitu ya, Bu, ya. Iya Bu, Tapi betul. ya, heeh, seperti itu. Tetap tetap minta maaf, kemudian minta saran dan sebaiknya Ibu juga memaparkan Bu, pendapat Ibu itu loh tentang yang tadi itu, bahwa pembelajaran tidak hanya dengan full teks saja seperti itu. Iya, dan juga ini Bu Yoni, saya juga mau, bertemu dengan kepala sekolah juga, Ya, mengutarakan itu tadi, saya mau minta maaf dan juga, mungkin dari ibu kepala sekolah ini bisa memberikan solusi kepada saya agar menjadi, eee pendidik yang lebih baik lagi gitu loh Bu Yonis. Gimana nggih. ya Bu ya? Wah, itu subhanallah sekali, Bu, luar biasa, Ibu. Saya sangat setuju. Bagus sekali ternyata Ibu sudah bisa memecahkan permasalahan Ibu sendiri. Iya. Dan apa ya, Bu Yonis, karena memang yang di TK itu kan bukan bukan ini, bukan seperti kelas besar ya, bukan seperti kelas Nggih, SD ataupun yang dari SMP, SMA. Mereka kan memang ya berpikir kognitifnya ya, kognitifnya seperti apa, nggih, banyak nggih banyak nggih, melakukan dari buku gitu ya, Mbak, nggih, ya. Tapi nek nggih. enggak seperti itu, gitu ya, Bu Yadis ya? Ya, itu Terima sudah bagus sekali, Bu, alhamdulillah, Bu, saya merasa senang Ibu bisa mengeluarkan unek-uneknya dan bisa punya solusi sendiri malah ini. iya, terima kasih loh, Bu Yoni, kesempatan hari ini, di pagi hari ini saya merasa, sudah tidak ada ganjalan lagi, paling enggak saya sudah bicara dengan Bu Yoni, sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya kepada Bu Yoni, saya terima kasih atas waktunya loh, Bu Yonis. Nggih, sama-sama, Bu, ini bagus sekali idenya, semoga segera segera tuntas ya, Bu, ya, masalahnya ya, Bu, ya. Segera Iya. mendapatkan solusi dengan baik. Alhamdulillah, amin Bu Yonis. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga Bu Yonis juga sehat-sehat selalu. Nggih, assalamualaikum Bu Suti. Waalaikumsalam Bu Yonis.